Oke ya, balik lagi dan ketemu lagi di channel Jundal Tech. Sebelum kita membahas, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat, tetap berpuasa. Lebaran kurang wolong dino meneh. Ya teman-teman, langsung saja ke pembahasan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang motor ereking ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh jangan semata-mata gini teman-teman, motor saya kok gini ya, tenaga atasnya kurang, tenaga atasnya nahan, tenaga atasnya berbet, nggak los gitu ya, bahasanya gitu ya. Intinya tenaga atasnya kurang gitu teman-teman. Jangan semata-mata teman memvonis, waduh itu bloknya jelek, bloknya nggak bagus, bengkelnya nggak bisa masang, bengkelnya nggak bisa ini itu. Teman-teman jangan langsung nyalahkan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman pahami dulu kelemahan motor pada ereking itu apa saja gitu teman-teman. Jadi kelemahan motor ereking itu tidak hanya di blok atau bureng ya teman-teman. Teman-teman juga harus diperhatikan untuk di pengapiannya teman-teman. Jadi ereking itu kelemahannya bukan hanya di blok ataupun karburator ya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan nih di area sepul, seperangkatnya lah, pengapian full ibaratnya pengapian pada semua motor itu sangat penting teman-teman. Seumpama motor teman-teman AC, ya harus pakai yang AC pengapiannya. Seumpama teman-teman DC, ya harus pakai yang DC, terutama di CDI ya teman-teman, terutama gitu teman-teman. Oke ya, kita akan bahas tentang motor ereking ya, untuk di mesin ereking gitu. Jadi teman-teman harus pinter menyikapi, jangan mentang-mentang wah blok saya bagus, blok saya ori, kok motornya gini, gak enak, atasnya kurang, atasnya kendor, atasnya lemes. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu di sepulnya ya. Contoh kalau saya ya teman-teman, sepengetahuan saya nih untuk sepul ya, sepul standar itu kalau sepengetahuan saya ya teman-teman, itu kisaran 220 ohm sampai 245 ohm. Nah, jadi teman-teman harus pastikan dulu sepul teman-teman apakah mencapai di kriteria untuk standarnya lah. Setahu saya standar sepul ereking itu ya ori build Jepang lah intinya gitu teman-teman, itu sekitar 220 ohm. Jadi teman-teman harus cek dulu sepulnya teman-teman itu tegangannya berapa ohm gitu. Oke, langsung saja kita cek untuk di sepul ya. Ini sepul ori tapi ya nggak baru teman-teman, udah pernah dipakai ya. Langsung saja kita cek berapa ohm, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi itu di angka, kita anggap 207 ohm lah ya teman-teman. Ini masih bisa dibilang bagus lah, dari yang 220 ini ke 207 ohm. Ini masih dibilang bagus walaupun ini sudah bekas karena ini sudah dipakai teman-teman. Jadi wajar saja kalau motor teman-teman sama nanti dicek sepulnya, apalagi sampai 160, 170 bahkan sampai 150 ke bawah ya, pasti motor lemes, atasnya nggak enak gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan beranggapan wah bloknya jelek, enggak. Teman-teman harus cek juga sepulnya teman-teman.
ya minimal ya segini lah teman-teman, masih dibilang toleransi bagus. Untuk yang standarnya 220 ini masih 207 ohm, ini masih dibilang bagus ya. Dan lagi teman-teman, jadi teman-teman tuh jangan memvonis motor dari sepul ya, dari sepul salah, dari blok. Wah, blok kamu jelek gini gini, enggak teman-teman. Kalau bisa harus cek dari pengapian dulu, apakah dari sepulnya ori, ohmnya masih bagus, CDI nya seumpama ori. Seumpama gini teman-teman, sepulnya teman-teman ori baru, ori copotan apalagi umpama, ohmnya juga masih bagus, tapi teman-teman memakai CDI yang ibaratnya biasa, bukan yang standar, bukan yang ori, motor juga nggak bakal enak teman-teman. Jadi gitu teman-teman, kalau teman-teman nggak percaya bisa dicobanya. Jadi kalau bisa sepul ya ori, CDI ya ori, coil ori dengan standar, dalam arti sepulnya masih, ohmnya masih bagus, CDI nya masih bagus, coilnya masih bagus, jamin motor teman-teman gini, jamin gini. Oke teman-teman, ya itu hanya sekilas pengertian saja teman-teman. Jadi teman-teman jangan semata-mata wah bengkelnya gini 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 gini, jangan. Teman-teman harus sadar diri, jangan teman-teman bilang harus sporting, harus ini harus ini, tapi kalau pengapiannya teman-teman jelek, nggak mumpuni, motor teman-teman nggak bakal enak. Gitu teman-teman pengertiannya ya. Oke, dan lanjut teman-teman untuk pulser ya. Kalau saya pulser ya, pulser standarnya setahu saya ya, kalau pulser King ori itu sekitar 80 ohm sampai 90 ohm, jangan sampai lebih ya teman-teman. Teman-teman juga harus sesuaikan, sama teman-teman lebih, ininya lebih, pulsernya lebih dari ini, sepulnya lebih dari ini, teman-teman juga harus settingnya nanti, setting karbu juga ya teman-teman, jadi sesuaikan ya. Kalau bisa jangan lebih dari inilah teman-teman, mentoknya segini 80 ke 90, kalau bisa 220 sampai ke 300 lah teman-teman, dianggap mentok. Oke, dan juga teman-teman harus perlu setting karbu juga teman-teman, nggak semata-mata teman-teman upgrade ini pasang langsung enak ya, enggak, teman-teman harus reset ulang juga untuk ke karbunya ya gitu. Jadi resikonya juga ada teman-teman, soalnya mau sepul teman-teman sampai 300 ohm, pulsernya sampai 90, apalagi sampai 100 ohm, motor bakal enak, enggak juga teman-teman. Teman-teman harus menyesuaikan, dan kerugiannya apa, seumpama api terlalu besar, kerugiannya CDI lebih cepat mati dan kuil lebih cepat panas. Intinya gitu aja. Jadi yang ya kalau bisa usahakan jangan terlalu jauh dari standar lah teman-teman, sama teman-teman mau upgrade. Oke, lanjut saja teman-teman, kita langsung cek untuk di pulsernya. Oke, kita pindahkan ini ke sini ya, 100, langsung saja dicek sama-sama ya. Tuh, mana ya, ya itu ya teman-teman, tuh sekitar 80 bro. Nah, susah teman-teman ini. Jadi segitu ya teman-teman untuk pulsar standar ya, kira-kira segitu. Oke, sorry ya teman-teman tadi gangguan. Dilanjut ya teman-teman, dilanjut untuk ke pulsar ya. Jadi udah ya pulsar. Jadi intinya gini teman-teman, kalau teman-teman mau mengupgrade nya gini, teman-teman tuh usahakan jangan jauh-jauh dari standarnya ya teman-teman, biar teman-teman juga motornya enak. Kecuali motor teman-teman seumpama buat race drag itu, nah kenapa drag terlalu ininya gede, pulsernya pulser gede, dari sepulnya gede ya, karena motor dia kan nggak buat hari-harian, motor dia hanya
sekali 2 kali saja. Jadi mungkin untuk CDI sama sama kuilnya awet teman-teman, karena motor dia nggak dipakai, bahkan dipakainya nggak ada sejam teman-teman. Kesimpulannya gitu ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa dimengerti saja itu teman-teman. Jadi begitu teman-teman penjelasannya. Jadi teman-teman tuh jangan selalu menyalahkan blog saya bagus gini 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 gini. Nah, balik lagi ke teman-teman, harus mengoreksi juga, perlu teman-teman dikoreksi sepul sama pulser sama CDI sama kuil teman-teman, diusahakan masih bagus, masih on power semua lah. Nah, jamin motor teman-teman enak. Apalagi bloknya teman-teman seumpama masih ori pabrik, jamin motor teman jos. Karena hakikatnya gitu teman-teman, gini hakikatnya ya. Nah, ini dianggapkan ini mesin racking lah ya, diibaratkan ini mesin racking. Jadi gini teman-teman, jadi di kala mesin teman-teman ini putaran tinggi, putaran atas ya, jebret. Nah, blok teman-teman ini bagus, bloknya bagus, porting full enak, porting harian touring enak. Tapi kalau ini sepulnya udah lemah atau jelek, jamin motor teman-teman gak bakal enak gitu teman-teman, dijamin motor teman-teman gak bakal enak gitu. Jadi ini saya tulisan lagi gitu teman-teman. Ini sepul sekitar 220 ohm ya, ohm. Pulser sekitar 80 ohm ya, itulah. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini menurut setahu saya ini untuk kapasitas sepul standar ya, 220 ohm. Pulser standar sekitar 80 ohm sampai 90 ohm gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengupgrade-nya, usahakan jangan jauh-jauh teman-teman, jangan jauh-jauh dari standar ya. Jadi teman-teman jangan patokan di blok saja, blok saya bagus tapi kok motornya nggak enak. Teman-teman harus cek kembali di pengapian. Oke teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya itu teman-teman. Jadi jangan semata-mata menyalahkan bengkel, menyalahkan mekanik gitu teman-teman. Jadi bengkel dan mekanik hanya menuruti apa kemauan teman-teman. Seumpama teman-teman menyuruh bengkel untuk di bloknya saja ya, bengkel otomatis mekanik mengerjakan di bloknya saja teman-teman. Ya karena teman-teman nggak menyuruh untuk mengecek di area pengapian gitu. Jadi jangan salahkan, wah mekaniknya nggak bener, tukang portingnya nggak bener. Enggak teman-teman, teman-teman harus mengoreksi sendiri. Kecuali teman-teman pesannya ke mekanik atau ke bengkelnya tune up habis. Dalam arti tune up habis itu kan dicek semuanya, dicek sepulnya, dicek bloknya. Kalau untuk blok ketinggian exhaust house intake in house-nya, nah itu bagus semua nggak, ketinggiannya bagus semua nggak. Nah kalau udah semua sepul ini oke, blok oke, jamin motor teman-teman pasti kayak gini. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Bila ada salah kata dan salah bicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Bila kita balik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 tak YRKI Indonesia. Uye.